Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 SD Al Firdaus? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, silahkan dipersiapkan alat tulisnya dulu nggih. Ayah, bunda juga dapat mendampingi anaknya untuk belajar di rumah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita semua berdoa. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al Firdaus. Siap. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Dapatkah kamu membuat puisi tentang cita-cita anak-anak? Setiap orang pasti memiliki cita-cita. Coba sebutkan apa cita-cita kalian. Pasti ada yang bercita-cita sebagai dokter, perawat, guru, polisi, dan lain-lain. Puisi adalah suatu karangan yang menggunakan kata-kata yang indah. Coba ada yang tahu nggak ya unsur-unsur dalam puisi itu apa saja? Ya, unsur-unsur dalam puisi itu ada 7. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok pikiran. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan dalam puisi. Yang ketiga, rima. Rima adalah persamaan bunyi. Yang keempat, ritme. Ritme adalah pemberhentian yang diatur dalam puisi. Yang kelima adalah majas. Majas adalah gaya bahasa. Yang keenam, kesan. Perasaan yang diungkapkan dalam puisi. Yang ketujuh adalah diksi, pilihan kata. Pada pembelajaran sebelumnya, pada subtema 1, kalian sudah belajar cara membaca puisi yang baik dan benar. Sekarang, kita akan belajar cara membuat puisi. Langkah-langkah dalam membuat puisi. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, membayangkan hal yang akan kita tulis. Yang ketiga, memilih kata atau diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan ungkapan dan majas. Yang kelima, yang terakhir, mencermati dan merevisi teks dalam puisi. Di sini ada contoh puisi, silahkan diperhatikan ya anak-anak. Selanjutnya, hal penting dalam membaca puisi. Yang pertama adalah kejelasan suara. Suara kita dalam membaca puisi harus dengan jelas. Yang kedua, irama dan rima. Dalam membaca puisi, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang ketiga, pengaturan pernafasan. Pernafasan harus diatur agar tidak terengah-engah. Yang keempat, mimik wajah. Ekspresi wajah harus sesuai dengan isi puisi. Oh ya anak-anak, siapa yang ingin menjadi dokter? Ya, menjadi dokter hewan juga merupakan cita-cita yang mulia. Kenapa? Menjadi dokter hewan itu menjadi cita-cita yang mulia karena dapat mengobati hewan yang sakit. Untuk menjadi dokter hewan, kalian harus tahu bagaimana daur hidup hewan tersebut. Daur hidup adalah tahapan-tahapan kehidupan makhluk hidup sejak lahir sampai dewasa. Dalam daur hidup ada hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh yang dialami makhluk hidup. Metamorfosis dibagi menjadi 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk tubuh pada makhluk hidup yang sangat berbeda dalam tahapannya. Contohnya, daur hidup pada kupu-kupu. Berawal dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tidak berbeda jauh dengan induknya. Contoh, daur hidup ayam. Berawal dari telur, anak ayam, ayam muda, dan ayam dewasa. Manfaat makhluk hidup bagi lingkungan.
Makhluk hidup terdiri atas hewan, tumbuhan, dan manusia. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk kebutuhan hidupnya. Manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia yaitu: yang pertama, menghasilkan bahan pangan. Contohnya, dari hewan, sapi diambil daging atau susunya, ayam diambil daging dan telurnya, udang, ikan. Sedangkan tumbuhan ada sayuran, buah-buahan, dan palawija. Yang kedua, bahan penghasil bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, peralatan rumah tangga. Perabot rumah tangga banyak yang menggunakan dari kayu. Yang keempat, penghasil produk kesehatan. Banyak tanaman yang dapat digunakan sebagai obat, seperti kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain. Manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia sangatlah banyak sekali. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Contoh sumber daya alam tambang beserta manfaatnya. Yang pertama, minyak bumi digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Yang kedua, bauksit, bahan pembuatan aluminium. Yang ketiga adalah tembaga, pembuatan alat rumah tangga. Selain sumber daya alam berupa tambang, sumber daya alam juga ada hasil pertanian dan perkebunan. Contoh hasil pertanian dan perkebunan yaitu: 1. Padi, jagung, ketela dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Yang kedua, ada kelapa sawit digunakan untuk bahan minyak, sabun, lilin, dan lem timah. Yang ketiga, karet digunakan untuk pembuatan ban mobil, sepeda motor, ataupun sepeda. Keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan. Keanekaragaman suku, budaya, dan adat istiadat merupakan ciri khas dari Indonesia. Macam-macam keanekaragaman. Yang pertama, rumah adat, contohnya rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah Honai dari Papua. Yang kedua, bahasa daerah, contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Madura. Yang ketiga, ada suku dan budaya, contohnya suku Jawa, suku Madura, suku Betawi. Yang keempat, ada makanan khas dari Indonesia, contohnya rendang dari Padang, pempek dari Palembang, gudeg dari Yogyakarta. Yang kelima, ada tarian daerah, contohnya tari remo, tari kecak, tari saman. Sekarang, berdasarkan tari yang tadi kita pelajari, kita akan mempelajari tentang gerak tari kreasi. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keragaman tariannya. Setiap daerah memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Berdasarkan jenis pengelompokannya, tari dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tari tradisional dan tari kreasi. Yang kita pelajari adalah tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tarian klasik yang dikembangkan dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring, dan properti. Contoh tari kreasi ada tari merak, tari kipas, tari saman, tari jaipong, dan tari remo. Yang kita pelajari hari ini adalah macam tari kreasi. Tari kreasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tari kreasi berpolakan tradisi, yaitu tari kreasi yang penggarapannya berlangsung kaidah tradisi dari koreografi, musik, rias, dan busana harus sesuai. Yang kedua, tari kreasi tidak berpolakan tradisi, yaitu tari tradisi yang penggarapannya merupakan diri dan pola tradisi. Berikut adalah tugas yang dapat kalian kerjakan. Demikian pembelajaran dari Teja, semoga bermanfaat. Jika sudah selesai mengerjakan, silahkan difoto dan dikirim ke Google Drive masing-masing nggih. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan jaga jarak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.